Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan mengungkapkan fakta. Setelah kemarin kita menunjukkan ayat Al-Quran yang mengatakan hanya Allah SWT yang bisa membangkitkan orang mati di hari kiamat. Ternyata sebelum Quran mengatakan itu, Alkitab sudah mengatakan terlebih dahulu, dan yang mengejutkan adalah justru Yesus yang mengatakan hal tersebut. Menariknya, saudara Muslim masih mempertanyakan ketuhanan Yesus, padahal Yesus bisa melakukan apa yang Allah SWT lakukan. Kali ini kita akan lanjut membuktikan bahwa Allah SWT bukanlah Tuhan yang sama dalam Alkitab, sesuai dengan ayat Quran dan ayat Alkitab. Kali ini kita akan membuktikannya dari hari Sabat. Jika teman-teman baca Al-Quran, teman-teman tidak akan pernah temukan dari mana hari Sabat itu berasal, atau bagaimana bisa hari Sabat atau hari ketujuh itu ada. Kalau 6 hari penciptaan kita tahu bersama dari mana asalnya, tetapi dalam Quran tidak dikatakan dari mana hari ketujuh itu sampai muncul. Jika kita baca Alkitab, kita bisa temukan dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Di sana dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke teman-teman, kita sudah membaca dari Alkitab bagaimana hari ketujuh atau Sabat itu bisa ada. Sesuai dengan Alkitab, hari ketujuh adalah hari di mana Allah berhenti dari segala penciptaan dan hari itu Allah kuduskan. Ketika Alkitab katakan berhenti, bukan berarti Allah sedang capek atau letih dari pekerjaan penciptaan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi jelas bahwa Tuhan berhenti di hari ketujuh bukan karena lelah. Mari kita lihat apa yang Al-Quran saudara kita Muslim katakan dalam surah Qaf ayat 38. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Mari kita buka tafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa ayat ini diturunkan? Dengan ayat ini, Allah menyatakan kesalahan anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dimulai dengan hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jumat dan istirahat pada hari Sabtu, lalu berbaring di atas arasy singgasananya karena merasa letih. Maka Allah membantah anggapan itu dengan penjelasan bahwa Dia tidak merasakan keletihan sedikit pun. Hal yang sama dikatakan oleh tafsiran Al-Jalalain berikut ini. Dan sesungguhnya kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, yang pertama pada hari Minggu, dan yang terakhir pada hari Jumat, dan kami tidak merasa letih lesu, tidak ada keletihan. Hal ini diturunkan sebagai bantahan terhadap pernyataan kaum Yahudi bahwa Tuhan beristirahat pada hari Sabtu dan berbaring di atas arsy. Tidak adanya keletihan dalam dirinya adalah mutlak karena Dia melampaui sifat-sifat makhluk dan tidak adanya kedekatan antara Dia dengan makhluk lain. Mari kita lihat tafsiran Ibnu Katsir, apa yang dia katakan mengenai ayat ini. Orang-orang Yahudi Lanatullah, menurut Qatadah, telah mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuhnya. Hari itu adalah hari Sabtu, karena itu mereka menamakannya dengan hari istirahat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, yang mendustakan perkataan mereka itu. Teman-teman lihat, surah Qaf ayat 38 turun untuk membantah Kejadian 2 ayat 1-3. Padahal tidak satupun orang Yahudi bahkan Kristen berpikir bahwa berhentinya Tuhan pada hari ketujuh karena keletihan dari pekerjaan penciptaan. Teman-teman lihat, jika Tuhan saudara Muslim sama dengan Tuhan Yahudi dan Kristen, tentunya Dia tidak akan menurunkan ayat yang bertentangan dengan ayat Alkitab. Jika mengikuti logika Quran, harusnya kita hanya memiliki 6 hari dalam 1 minggu, bukan 7 hari. Faktanya, meski demikian seluruh dunia mengikuti perhitungan hari Alkitab bahkan di negara Muslim yang pakai syariat Islam sekalipun. Oke teman-teman,
Kita sudah membuktikan bahwa Tuhan yang dibicarakan dalam Alkitab berbeda dengan Tuhan dalam Quran. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan berikan komentarnya dengan sopan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya ada dan pendat tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya ada dan pendat tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.